Inilah pelabuhan Tulehu Ambon yang akan menjadi pintu masuk petualangan saya untuk mengarungi Laut Banda. Dan di sana kapal saya sudah siap menunggu. So excited! Ya, selamat datang di Kurawesi. Selamat datang di Kurawesi. Selamat datang di Kurawesi Explorer. Inilah kapal yang akan mengajak saya mengarungi Laut Banda. Tak hanya sekedar berlayar, tetapi juga live on board atau menginap di kapal. Wisatawan akan diajak berlayar ke berbagai pulau sekaligus tinggal di kapal selama beberapa hari. Sebagai negara kepulauan, wisata live on board bisa jadi jawaban untuk masa depan pariwisata Indonesia. Sebelum memulai perjalanan, kapten dan seluruh awak kapal memeriksa kesiapan kapal. Pokoknya keselamatan tetap nomor satu ya. Ya, itu sudah. Ini tempat kebuatan. Lalu ini apa aja, Kak? Nah, ini parasut. Kalau ada Bahaya. dikasih ditembak ke udara supaya orang lain lihat pesawat atau kapal lain bisa lihat. Kayak kembang api gitu Kayak ya? kembang api supaya posisi kita ditahu sama kapal-kapal lain atau pesawat yang lewat. Kita sekarang berada di Pelabuhan Tulehu, mau ke Banda. Jarak dari Tulehu ke Banda 108 mil. Mungkin ditempuh dalam perjalanan 18 sampai 21 jam. Kapal pun siap berlayar. Saya tidak sabar untuk mengeksplorasi keindahan Laut Banda dan fasilitas yang ditawarkan di kapal ini. Standby, lihat itu speed di belakang. Hal yang menyenangkan saat live on board ialah bertemu dan berkenalan dengan teman-teman baru. Tiap-tiap penumpang punya latar belakang yang berbeda. Namun, tujuannya hanya satu, untuk memperoleh kesenangan. Laut Banda, Kepulauan Maluku dikenal memiliki jurang atau palung terdalam dengan kedalaman lebih dari 7.000 meter. Palung Laut Banda terbentuk karena pertemuan 3 lempeng kulit bumi, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain dikenal dengan palungnya yang dalam, keindahan alam bawah lautnya juga sangat menawan. Salah satu fasilitas yang pastinya disediakan saat LOB, snorkeling. Woohoo! Salah satu fasilitas yang ditawarkan saat live on board ialah snorkeling. Keindahan alam bawah Laut Banda memang tidak diragukan lagi. Bak taman terumbu karang yang membentang amat luas. Saya seolah terhipnotis menyaksikan pesonanya. Gugusan terumbu karang ini menjadi rumah bagi biota laut lainnya. Ikan-ikan kecil pun bermain bebas di rumahnya yang masih terjaga kelestariannya. Tidak diragukan lagi, Laut Banda seolah menjadi tempat bernaung bagi ratusan bahkan ribuan spesies makhluk bawah air dan gugusan karang yang indah. Pelayaran menggunakan kapal jenis pinisi ini berlangsung selama 5 hari dari Ambon menuju Kepulauan Banda dan kembali ke Ambon. Sementara waktu tempuh dari Ambon menuju Kepulauan Banda kurang lebih 15 jam.
Jauh lebih lama ketimbang menggunakan kapal cepat yang hanya 4 jam. Ini adalah Banda Neira. Live on board atau menginap di kapal memang menawarkan sensasi yang berbeda untuk berwisata. Meski di atas kapal, fasilitas yang ditawarkan kapal ini tidak kalah dengan hotel. Selama live on board, biasanya kita tinggal di kapal selama bermalam-malam. Nah, ini adalah kamar yang saya tempati selama bermalam-malam. Berantakan ya. Kita lanjut melihat ke tempat-tempat lainnya. Nah, ini ada beberapa kamar. Di bagian bawah ada 5 kamar dan di atas ada 1 kamar. Berbagai fasilitas menarik dapat dinikmati para penumpang. Tentunya wisatawan tidak akan dibiarkan bosan berada di kapal selama berhari-hari. Nah, ini meja makan. Biasanya kalau makan di sini bisa juga di atas sih. Terus ini yang spesial, ada ruang berkumpul, ruang keluarga biasanya kumpul-kumpul di sini. Kalau lagi malam bisa nonton TV, nonton film, dan juga bisa karaoke. Dan yang asik juga di sini ada ruang baca. Nah, kalau yang buat yang bosan, yang nggak suka diving, terus bosan di kapal mau ngapain ya? Nah, bisa baca di sini. Yang ini juga menarik nih. Ada ruang teknikal. Jadi untuk yang hobi fotografi, biasanya mereka otak-atik peralatan teknis mereka di sini. Seru kan? Lanjut kita lihat di bagian atas. Namanya living on board, biasanya pasti selalu ada diving. Nah, ini ada peralatan-peralatan diving dan juga snorkeling yang sudah disediakan. Lalu biasanya kalau mau pergi diving, kita ke belakang kapal, naik speedboat. Dari kapal ini disediakan 2 speedboat dan ada satu lagi aktivitas yang menarik yang bisa dilakukan di sini, yaitu kayaking. Yeay! Kini wisata live on board tengah populer. Alternatif wisata ini cukup berkembang di beberapa daerah seperti Labuan Bajo dan Raja. Kepulauan Banda terdiri dari 10 pulau vulkanis yang tersebar di Laut Banda. Salah satu yang identik dari Kepulauan Banda ialah keberadaan gunung api. Lautnya begitu tenang karena berada di celukan. Waktu yang tepat untuk canoeing. Untungnya kapal ini menyediakan fasilitas untuk canoeing. Saat canoeing, saya bisa menikmati keindahan gunung api yang terlihat sangat dekat dan jelas. Meski harus mengayuh, rasa lelah seolah pudar. Saya hanya bisa terpukau melihat keindahan alam Kepulauan Banda. Keseruan lainnya saat live on board ialah penumpang diajak berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya. Salah satunya Pulau Hatta. Berada di Pulau Hatta tidak ada salahnya melihat lebih dekat kehidupan masyarakat di pulau yang berpenduduk 800 jiwa ini. Para penduduk di Pulau Hatta mulai peka terhadap kegiatan pariwisata. Mereka mulai mendirikan dive center dan homestay. Jadi ini satu-satunya diving center yang ada di Pulau Hatta ya Pak ya? Ya. Kenapa namanya Neira Dive? Padahal kan ini Pulau Hatta. Ya, karena awalnya kita buka di Neira dulu. Dan setelah di Neira sudah jalan, sekarang kita pindah lagi ke Hatta. Untuk mengembangkan wisata di Hatta ya? Ya. Dan karena di Hatta ini semua kru, dari dive guide-nya, dari logistiknya, dari kompresor man-nya, sampai dengan boatman-nya itu semua orang Hatta. Yang punya histori sebelumnya mereka penangkap hiu. Jadi ya. baik juga untuk masyarakat yang sangat di baik Hatta, ya. Ya. Itulah prinsip kami kenapa kami ada di daerah-daerah seperti itu.
name is Didier. I come from France. France. Have you died? Yes, I dived today, but How is it? it was okay. Some shock, but not hammer shock. I'm looking for hammer shock. Never had scars. Yes. You But did it was, fine. yeah, it was nice. Lots of coral and fish. It was How do you feel? How do you think about Banda? fun. Very nice, very nice. The only problem is difficult to come here. Pulau ini diberi nama Hatta untuk menghormati sang proklamator yang dulu menghabiskan banyak waktunya di pulau ini saat diasingkan di Banda Neira. Pulau Hatta adalah tempat untuk memanjakan mata. Destinasi tepat untuk duduk santai di hamparan pasir putih sambil menikmati pemandangan laut lepas. Salah satu fasilitas yang ditawarkan saat living on board ialah diving. Dalam LOB kali ini ada kedatangan tamu spesial di kapal ini, Kakak Sleng. Halo. Liburan ya ini ya, Mas Kakak? Liburan, pure liburan. Pure liburan nggak kerja. Nggak. Gimana rasanya? Emang suka ikut LOB? Ini LOB kedua. Pertama di Raja Ampat, sekarang di Pulauan Banda. Enggak, biasanya gue kalau diving trip tuh suka nyelipin di antara show gitu. Jadi misalnya mau ada show di Bali, terus gue suka ngabur ngilang dulu ke Nusa Penida. Ini kalau ini makanya gue bilang pure liburan. Ya. Gimana rasanya sih kalau LOB? Merasa nyaman nggak berada di laut? Nyaman karena sometimes kita cut off dari connection. Ini orang baru terus kan ketemu, terus internet connection kadang-kadang mati, telepon mati, asik sih. Jadi emang suka diving, Mas Kakak? Suka banget. Suka banget. Apa sih yang membuat beda gitu Banda dengan Banda. daerah-daerah lain? Sebetulnya tiap daerah beda, punya tipikal ciri khas sendiri-sendiri gitu. Kalau yang Banda nih ikannya banyak banget, jadi banyak schooling fish gitu, mondar-mandir. Terakhir sebelum kita diving, satu kalimat dulu dong. Apa? Ku tak bisa. Oh. Ku tak bisa jauh dari Banda. Asik, ayo kita diving. Ayo sudah. Oke. Saya dive. Berada di Laut Banda tak lengkap jika tidak menyelami kekayaan alam bawah lautnya. Apalagi Laut Banda dikenal dengan keberagaman biota lautnya yang unik. Inilah keindahan alam bawah laut Laut Banda. Sangat asri dan terjaga kelestariannya. Spesies unik yang menjadi primadona Laut Banda ialah hiu martil atau hammerhead shark. Salah satu jenis hiu yang sulit dijumpai di perairan Indonesia.
Bertemu hiu saat menyelam memang menjadi momen yang paling dinanti bagi sebagian penyelam, khususnya para pecinta hiu. Namun untuk dapat bertemu dengan hammerhead shark di Laut Banda, para penyelam membutuhkan keberuntungan. Pasalnya tidak semua penyelam beruntung untuk melihat hammerhead shark saat menyelam di Laut Banda. Hiu martil ini biasanya bermain di kedalaman 30 sampai dengan 40 meter. Setelah menunggu dan hampir putus asa, sosok yang ditunggu akhirnya tiba. Beberapa hiu martil satu persatu mulai menampakkan diri. Rasa senang tidak dapat diucapkan selain bersyukur atas kesempatan untuk melihat hiu martil. Bertemu dengan hammerhead shark menjadi penutup sempurna pelayaran mengarungi Laut Banda kali ini. Berlayar mengarungi Laut Banda menjadi memori yang akan dikenang sepanjang masa. Dengan segala keindahannya, Banda bak serpihan surga yang dititipkan Sang Pencipta hanya untuk Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.